Halo semuanya, balik lagi di podcast Ngobrol Media bersama aku Vita dan rekan aku Bani. Nah, di episode kali ini kita mau bahas topik yang kelihatannya berat tapi sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari nih. Bener nih, kita mau ngobrolin soal seputar reputasi media. Kenapa sih ada media yang kita percaya banget, tapi ada juga yang sekali baca langsung, kok ragu ya gitu. Biar obrolannya nggak asal, hari ini kita udah ditemenin sama dua narasumber hebat kita nih. Yang pertama ada Kakak Amel, dan yang kedua ada Kakak Nadila. Halo semua, senang banget deh bisa ikutan di podcast ini. Dan yang kedua ada narasumber dua, yaitu Nadila, jurnalis sekaligus praktis media. Halo semua, makasih ya udah ngajak aku ngobrol di podcast ini. Nah, kita mulai nih dari yang basic dulu. Reputasi media itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, reputasi media itu soal kepercayaan. Apakah publik percaya sama berita yang disajikan media tersebut atau enggak? Berarti bukan soal seberapa viralnya media itu ya? Nah iya, yang viral itu belum tentu dipercaya. Dan kadang yang terlalu sensasional justru bikin orang itu makin ragu loh. Kalau ngomongin reputasi, biasanya langsung nyambung ke kredibilitas. Banget. Di lapangan itu kredibilitas soal cek dan dicek. Sekali saja salah, screenshotnya bisa meluas ke mana-mana. Bener banget tuh, apalagi sekarang netizen kritis banget kan ya. Iya, jadi jurnalis itu nggak bisa asal cepat doang. Pilar lain yang sering disebut itu independensi. Ini penting banget ya. Penting, karena media itu harus kelihatan dan memang kelihatan netral kan. Karena kalau publik ngerasa media itu berpihak, reputasinya juga bakal turun. Nah, kadang pembaca tuh bisa ngerasain gitu ya, meskipun nggak dijelasin secara gamblang gitu. Betul, biasa itu terjadi dan itu juga biasanya itu bakal terasa. Nah, ini nih yang sering luput, yaitu tanggung jawab sosial. Iya, karena nggak semua hal yang ramai diperbicarakan itu layak diberitakan. Apalagi ini yang menyangkut korban, anak-anak atau privasi orang. Bener banget kak, kadang demi klik, empati beberapa media itu hilang. Iya, karena disitulah reputasi media itu diujikan. Kalau soal aturan, media di Indonesia kan juga ada rambu-rambunya ya. Iya betul, media itu berpedoman pada kode etik jurnalistik yang diawasi oleh Dewan Pers. Dan soal transparansi gimana tuh kak? Kalau soal transparansi, media yang bagus itu bukan yang nggak gengsi minta maaf. Ralat, klarifikasi, hak jawab itu justru bikin publik itu makin percaya gitu sama media. Nah, kalau di tahun sekarang tuh tantangan terbesar buat jaga reputasi media itu apa sih? Tantangan terbesarnya sih menurut aku clickbait dan tuntutan viral sih. Padahal reputasi itu bangunnya lama loh ya kan, tapi rusaknya bisa cepet banget. Jadi bisa disimpulin reputasi media itu nggak berdiri sendiri gitu ya kak? Jadi tuh ada beberapa pilar penting soal reputasi media. Yang pertama tuh kredibilitas, independensi, tanggung jawab sosial, patuh hukum, dan etika serta transparansi. Semoga setelah dengerin episode kita kali ini, kita semua yang ngedengerin dan kita-kita yang ada di sini jadi lebih kritis sebagai penikmat media ya. Jadi buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia media, semoga ini bisa jadi reminder ya buat kalian semuanya. Aku Bani. Aku Vita, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.